Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang integral. Oke, kita akan menyaksikan beberapa slide ya. Silakan diperhatikan. Untuk yang pertama, kita akan memahami dulu apa itu integral. Yaitu integral disebut juga sebagai antiturunan. Jika fungsi f merupakan antiturunan dari fungsi f, maka integral tak tentu dari fungsi f ini dirumuskan seperti di bawah itu ya. Jadi integral fx dx sama dengan fx plus c. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas pada contoh-contoh soal secara sederhana dulu. Jadi untuk memahami konsepnya biar anak-anak paham. Setelah memahami konsep di awal terkait dengan pengertian integral, jadi integral itu dibagi menjadi dua, ada integral tak tentu dan tentu. Tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu dulu. Ini adalah materi integral, jadi bagian dari materi integral yang dasar dan mudah. Ada beberapa rumus, nah, di situ bisa kalian lihat tentang integral. Rumus ini kalian pelajari, nanti akan lebih jelasnya akan saya terangkan pada contoh-contoh soal. Nanti pada contoh soal yang saya bahas, kita akan menggunakan rumus pada poin keempat. Yaitu di situ kan ada dituliskan integral x pangkat n. Nah, integral x pangkat n ya, sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1. Nah, seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat pada contoh soal di slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh soal. Di situ dituliskan ada 3 contoh soal ya. Di slide kalian bisa perhatikan pola-polanya, tapi nanti akan saya terangkan melalui video yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Anak-anak, di awal tadi sudah secara ringkas dijelaskan tentang teori integral. Jadi integral itu dibagi dua, integral tak tentu dan integral tentu. Kalau integral tak tentu itu tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Kalau integral tentu itu memiliki batas bawah dan batas atas. Jadi untuk awal-awal biar anak-anak tidak terlalu rumit dalam memahami, kita akan belajar integral tak tentu dulu secara sederhana ya dan dasarnya. Kan di awal ada suatu rumus integral itu kan seperti ini. Nah, kali dx ini rumus umum. Rumus umum integral itu seperti ini. Jadi seperti ulat melingkar tegak. Nah, dirumuskan 1 per n-nya pangkat ini ditaruh di bawah dikali. Nah, jadi 1 per n-nya ditaruh bawah plus 1 dikali x n plus 1 plus c. Nah, ini adalah rumus dasar. Ini adalah rumus dasar daripada integral. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat sebuah contoh soal yang sederhana. Misalkan ada hitunglah integral x pangkat 2 dx. Karena ini pangkat 2, maka kita lihat rumus awal n itu ya. Jadi 1 per n-nya 2 plus 1 dikali x n-nya 2 plus 1.
Itu ya. Ini. Jadi ini ya, sampai di sini. Plus C. C ini adalah nilai konstan. Nah, ini bisa ditulis bisa tidak. Jadi C ini adalah nilai konstan. Nilainya tetapan 0. Jadi tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sehingga hasil akhirnya ini diperoleh 1/3 kali X pangkat 3. Nah, itu ya. Ini adalah hasil akhir. Nah, tuh. Jadi kalau kita menerapkan dari rumus integral sederhana, integral yang dasarnya kan ada beberapa rumus di tampilan awal tadi ya. Kalau ini adalah yang dasar, jadi integral X pangkat N dikali dx sama dengan rumusnya 1/n+1 kali X pangkat n+1 plus konstan. Misalkan ini soalnya adalah integral, carilah integral X kuadrat dx. Jadi 1/2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1. Nah, jadi kita bisa menghitung 2 tambah 1, 3. Nah, 2 tambah 1, 3. Ini hasil akhirnya. Jadi, hasil dari integral X kuadrat dx adalah 1/3 X pangkat 3. Tuh. Ini adalah contoh awal. Jadi, sederhana saja. Ya. Bisa kalian catat dulu. Selanjutnya coba kita akan cari contoh soal yang lain. Sama masih menggunakan konsep integral yang sederhana pada rumus yang awal. Contoh soal misalkan hitunglah integral X pangkat 3 plus 2. Ya, ini dx. Nah, ini berapa? Itu ya. Ini bisa kita jawab gampang. Jadi yang ini, ya, ini kan n. Nah, jadi hasilnya adalah 1/n 3 plus 1 kali X. Nah, ingat n-nya 3 plus 1. Nah, 2, bila dalam soal terdapat soal seperti ini, yang semula bentuknya ini adalah nilai variabel, maka kita akan berikan variabel. Jadi plus jadinya 2x. Nah, ini. Itu ya. Jadi kita bisa sederhanakan lagi. 1, 3 tambah 1, 4. 3 tambah 1, 4 plus 2x. Nah, itu. Itu ya. Jadi hasil dari integral X pangkat 3 plus 2 kali dx hasilnya adalah ini. Ini hasil akhirnya. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira hanya 2 contoh soal ini. Nanti untuk pada pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan penerapan pada rumus yang lain. Dan nanti akan saya berikan latihan untuk menambah biar kalian lebih terampil dan lebih bisa memahami banyak persoalan tentang integral pada konsep dasarnya ya. Itu saja. Sampai bertemu pada pertemuan online yang lain. Terima kasih. Oke, semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan belajar online selanjutnya. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa selalu